itu kira-kira jerah lah, tidak mendekati lagi minuman-minuman seperti ini, karena terus terang merugikan. Kita tidak ingin ada lagi korban masyarakat yang sia-sia lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta atas informasinya. Ada tersangka lain yang kemungkinan terlibat terhadap ataupun terlibat dengan tersangka FR yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Inisial ataupun identitas dari tersangka lain sudah dikantongi dan akan segera dilakukan penangkapan. Karena memang korban mencapai belasan dan dihimbau betul agar masyarakat lebih waspada terutama terkait dengan minuman keras yang beredar di lapangan. Operasi besar-besaran akan segera dilakukan kembali, mengingat bahwa saat ini miras oplosan semakin banyak terjadi di Yogyakarta. Namun tidak perlu khawatir karena pihak kepolisian terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir korban-korban jika nantinya ada lagi, dan diharapkan tidak ada lagi korban-korban minuman keras khususnya oplosan. Kita kembalikan ke Anda Bayu dan juga Feni. Baik, terima kasih. Danita Riyandini melaporkan langsung dari Yogyakarta. Ya pemirsa, setelah masuk dalam daftar pencarian orang selama 45 hari, satu dari dua pelaku pemerkosa dan pembunuhan terhadap YY, gadis berusia 14 tahun di Bengkulu, akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Mirisnya pelaku terbilang masih muda dan baru berusia 13 tahun, sehingga pelaku tidak ditahan karena masih di bawah umur. JF yang masih berusia 13 tahun ternyata juga turut serta memperkosa korban YY sebanyak 2 kali. Pelaku yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 1 sekolah dasar ini merupakan pelaku termuda dari 14 pelaku pemerkosa dan pembunuhan terhadap korban YY. Sebelum menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, pelaku JF masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian bersama pelaku FR yang hingga kini masih buron. Selama 45 hari dalam pelarian, JF bersembunyi di kebun milik orang tuanya dan selalu berpindah-pindah untuk menghindari kejaran pihak polisi. Namun lantaran masih di bawah umur, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap pelaku JF. Meski demikian, JF akan tetap diproses secara hukum. Kita akan tetap proses itu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan karena tadi saya sampaikan, karena ini masih anak-anak di bawah 14 tahun tidak bisa ditahan. Ya, saya rasa cukup ya. Oke, Pak, perannya dalam kasus Yujan gimana ini, Pak? Ya, kemarin kan sudah direkonstruksi, sampean sudah tahu di situ, si A, si B-nya kan sudah ada ya. Saya rasa tidak usah diungkit lagi yang kemarin-kemarin. Yang penting sekarang anaknya masih sudah di tempat kita, aman, ya, kita layani walaupun dia itu tersangka, pelaku, ya, tetap kita lindungi mereka ya. Sebagaimana diketahui pada awal April lalu, seorang siswi SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yakni YY, ditemukan tewas di areal perkebunan karet milik warga di Desa Kasihkasubun. 7 orang pelaku yang masih di bawah umur telah menerima vonis dari Pengadilan Negeri Curug. Kini tersisa JF serta 5 tersangka dewasa lainnya yang masih menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan jasad seorang mahasiswi di pinggir aliran sungai di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.